Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi, babotoh matuho dosaku, teladang hukukupi salahku. Nikudo, tabotoku ma aka pangalausiku tu Jehovah. Jadi marpamuati do roham dihutang ni dosaki. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang melegakan. Itulah tema renungan kita hari ini. Nas ini berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Ini adalah kesaksian pribadi Daud tentang bagaimana ia merasakan kelegaan yang sangat luar biasa saat berhenti menyembunyikan dosanya dan mengaku jujur datang kepada Allah. Dosa yang ia pendam membuatnya atau batinnya merasa tertekan. Hidupnya terasa kering dan hatinya jauh dari damai sejahtera. Tetapi begitu ia mengaku, Tuhan mengampuni dan memulihkannya. Inilah gambaran betapa pengampunnya Allah mampu membebaskan hati manusia dari beban yang sangat berat dan rasa bersalah yang begitu kuat. Namun kita menerima pengampunan itu dengan dasar yang jauh lebih kokoh lagi. Apa itu? Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jika Daud bersandar pada belas kasihan Allah dalam perjanjian lama, kita sekarang memiliki kepastian pengampunan karena darah Kristus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita yang menerimanya. Ia mati agar kita beroleh kehidupan. Ia menanggung dosa agar kita memperoleh kebebasan. Pengampunan bukan sekedar kata-kata atau retorika, tetapi bukti kasih Allah yang nyata melalui peristiwa salib. Jemaat Tuhan, ketika kita datang mengaku kepada Allah, kita tidak lagi harus takut ditolak atau dihukum, sebab Yesus sudah menanggung semuanya itu bagi kita. Darahnya yang kudus menyucikan kita dari segala pelanggaran. Pengampunan ini bukan hasil usaha atau kebaikan kita, melainkan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya kita dapat datang dengan hati terbuka, seburuk apapun masa lalu yang kita telah lalui. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak mendapat pengampunan oleh kasih Kristus. Karena itu, jangan lagi memendam merasa bersalah dan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Bukalah hati, akuilah dosa di hadapan Allah, dan terimalah kasih pengampunan yang dicurahkan melalui salib Kristus. Saat kita jujur dan bertobat, Allah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan beri kita kehidupan yang baru. Seperti Daud yang bersukacita, demikian juga kita dapat mengalami kelegaan sejati karena Yesus telah menanggung semuanya. Pengampunan Allah melalui Kristus adalah pintu masuk menuju damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang dipulihkan sepenuhnya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa besarnya sukacita hamba-Mu Daud kala ia datang mengaku ke hadapan-Mu akan segala dosa dan pelanggaran dan kesalahannya, dan Engkau mengampuninya. Engkau berikan kelegaan kepadanya. Engkau membaharui hidupnya, sehingga ia mempersaksikan sukacita yang besar itu oleh buah pengampunan yang daripada-Mu, sehingga kami juga berpengharapan yang sama.
Maka berkatilah kami Tuhan, kuatkan hati kami untuk datang kepadamu dengan mengaku segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kelegaan dan sukacita dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.